Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dikatakan di sini thammata dzunubun kadzulmi mathalan kharijatun an da'irat asy-syafa'ati haitsu yaqul Al-Qur'an ma lil-zalimin min hamimin wala syafi'an yuta'. Ada dosa-dosa tertentu seperti perbuatan zalim misalnya, itu akan keluar dari lingkaran syafaat. Seperti Allah berfirman bahwa bagi orang-orang yang zalim tidak mendapat kawan dan juga syafaat yang ditaati. Jadi kezaliman pada tingkatan tertentu, saking besarnya kezaliman tersebut maka tidak ada syafaat. Ini jelas ayat menunjukkan ketiadaan syafaat. Itu surat Ghafir ayat 18. Kama anna syafa'ata wa yadbuqan lil ayati 28 min surat Al-Anbiya la tashmulu illa ulaikal murtaqina ila darajatil irtidai bila darajatil iltizami bil ahdi ilahi haitsu yaqulu al-Qur'anu la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Sebagaimana pula bahwa syafaat itu sesuai dengan ayat 28 surat Al-Anbiya itu tidak meliputi, tidak mengenai orang-orang yang mencapai tingkatan tertentu. Artinya syafaat tidak mungkin akan sampai kepada orang-orang tertentu kecuali orang-orang yang sampai ke derajat mendapat makam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada derajat orang-orang yang beriltijam, ya, artinya konsisten dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, la yamlikuna syafa'ata, tidak ada yang memiliki syafaat. Mereka tidak mendapatkan syafaat illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, kecuali orang-orang yang mengadakan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-irtida'u wa ittikhadul ahdi ya'niyani 'ala al-mustawa al-lughawi wa kadzalika ma warada min ar-riwayati fi tafsir hadhil ayati al-imanu billahi wal hisabu wal mizanu was sabu wal iqabu wal i'tirafu bil hasanati was sayyi'at. Bahwa irtidha itu keridhaan Allah dan mengambil perjanjian kepada Allah, itu maksudnya adalah makna secara lugawi, pengertian secara bahasa. Artinya orang yang mendapat syafaat, orang yang betul-betul akan mencapai ridha Allah dan mengadakan perjanjian kepada Allah. Dan begitu pula yang terdapat di dalam beberapa riwayat tentang tafsir ayat-ayat syafaat tersebut, yaitu bahwa keridhaan Allah dan yang mengambil perjanjian kepada Allah adalah al-iman billah, beriman kepada Allah, wal hisabu, iman kepada hisab, wal mizan, kepada mizan, wal thawab, pada pahala, wal iqab, pada iqab dan siksa, wal i'tirafu bil hasanati was sayyi'at, dan mengaku adanya kebaikan dan keburukan-keburukan, wa bima anzalallah, dan juga percaya dengan apa yang Allah turunkan. Jadi syafaat ini tidak mungkin akan terkena bagi orang-orang yang tidak ada iman sama sekali. Syafaat berlaku dan terjadi atau akan dikenai oleh orang yang beriman pada Allah, pada hisab, pada mizan, kepada pahala, kepada siksa, dan juga mengakui adanya kebaikan dan keburukan, juga beriman kepada hal-hal yang Allah turunkan, yaitu imanan amiqan fil fikr, dengan iman yang mendalam, zahiran fil amal, dan juga mengamalkannya, imanan yabudu sahibahu an sifatul zalimin, atau yub'idu sahibahu an sifatul zalimin, itu keimanan yang dapat menjauhkan si mukmin yang beriman tersebut dari sifat-sifat yang zalim. Alladzina la yu'minuna bi ayati qimatin insaniyatin, yaitu orang yang zalim yang tidak beriman sama sekali dengan harga manusia. Wa yadfa'uhu ila i'adati an-nadhari fi manhaji hayati, dan menolaknya kepada pengembalian itu pandangan terhadap metode atau pola dalam kehidupan. Jadi jelas bahwa syafaat itu akan terkena dan akan diberikan pada orang-orang yang memenuhi syarat.
adanya iman pada Allah, pada Rasulnya, hari kiamat, mizan, dia pun beramal baik, ya, dan tidak sampai ke tingkatan sifat-sifat zalim yang tidak menghargai manusia sama sekali. Wa bi sya'ni syufa'i dzakal Qur'an lahum syaratan fi qouli ta'ala illa man syahida bil haqq. Dan berkaitan dengan masalah pemberi syafaat, Al-Quran menjelaskan ada satu syarat yang sangat jelas, yaitu illa man syahida bil haq. Ini surat Az-Zukhruf ayat 86. Kecuali orang-orang yang menyaksikan hak. Ini orang yang berhak memberikan syafaat. Min huna fal masyfu' lahu aidan yang bagi ayyasluka tariqal haqqi fil qawl wal amal. Dari sini pun dapat kita pahami bahwa orang-orang yang akan diberikan syafaat itu juga harus menjalani jalan-jalan yang hak, melaksanakan yang hak, baik dalam ucapannya, perbuatannya, dan dalam tingkah lakunya. Kayyakuna lahu irtibatun bisyafi', sehingga ketika yang diberi syafaat itu berjalan sebagai jalannya orang yang memberi syafaat, maka dia pun akan ada hubungan antara yang diberi syafaat dengan pemberi syafaat. Wa hadzal irtibatu ad-daruriyyu baina asy-syafi'i al-masyfu'i lahu yu'tabaru bidawrihi 'amilan banna'an fi ta'biyatil taqati 'ala tariqil haq. Dan adanya hubungan yang jelas, yang kuat antara syafi' dan masyfu'ala, antara pemberi syafaat dengan yang disyafaati, itu memiliki peranan penting dan merupakan amilan banna'an, faktor yang membangun di dalam mengisi kehidupan mereka dan di dalam menuju kepada jalan-jalan yang hak. Jadi jelas bahwa masalah syafaat bukan masalah yang ringan dan juga bukan masalah yang tidak jelas. Quran menjelaskan, tapi sangat jelas, gamblang, dan juga ayatnya sangat banyak sekali kalau kita mengkaji tentang masalah syafaat. Ya, jadi salah satu sebab orang yang tidak memperoleh syafaat itu adalah mereka yang tidak percaya dengan adanya syafaat itu sendiri, sehingga tidak melaksanakan hal-hal dan jalan-jalan yang membuat dia dapat menerima syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Tentang syafaat kita akan bahas pada kajian yang lain, insyaallah pada ayat yang lain yang lebih jelas lagi. Dalam ayat 49 surat Al-Baqarah yang selanjutnya adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah ketika kami, kata Allah, menyelamatkan kalian dari kejahatan kezaliman keluarga Fir'aun serta anteng-anteng dan pengikutnya. Yasumunakum su'al adzab, mereka menimpakan azab, yaitu siksaan yang sangat buruk, yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Apa itu siksaan yang sangat buruk dan menyakitkan? Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih, membunuh anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan hidup para wanita kalian untuk dijadikan budak. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Padahal yang demikian itu terdapat bala, bencana, ujian dari Tuhan kalian, ujian yang besar. Ni'matul hurriyah, nikmat kebebasan. Fi hadzal ayati isyaratun ila ni'matin kabiratin ukhra. Di dalam ayat yang ini terdapat isyarat dan penjelasan tentang adanya nikmat yang sangat besar yang lainnya yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Man nabihallahu subhanahu ala Bani Israel. Dan Allah telah memberikannya kepada kaum Bani Israel. Wa hiya ni'matu tahririhim min barasinil zalimin, yaitu nikmat mereka dibebaskan dari kejahatan kaum-kaum atau orang-orang yang zalim, yaitu dengan ungkapan wa iz najjaynakum min ali fir'aun dan seterusnya.
Al-Qur'anu 'abbara bi kalimati al-bala amma kana yanzilu bi bani Israil min 'adzabin yatamassalu fi qatli adh-dhukuri wa istikhdami al-inathi li khidmati ali fir'aun. Al-Quran sini mengungkapkan dengan menggunakan kalimat al-bala, yaitu sebagai ungkapan tentang apa yang terjadi dan yang menimpa kaum Bani Israel yang berupa siksaan, adab, kezaliman yang ditimpakan kepada mereka sehingga anak-anak mereka dibunuh dan para wanita dari mereka dijadikan sebagai pembantu dan budak-budak untuk dijadikan khidmat budak-budak dan pembantu di dalam keluarga Fir'aun. Dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang makna al-bala yang terdapat dalam ayat ini insyaallah.